bukannya memang itu sudah ada dari tahun-tahun dulu. Waktu Susana masih hidup dia berperan sebagai ratu ilmu santet. Iya, itu kan film. Oh. Ya film kan hiburan, bohongan doang. Iya, itu dia. Karena ada filmnya, jadi orang tuh berpikir kalau kita bisa bunuh orang lewat santet, ngerti nggak? Nah itu dia permasalahan. Sebenarnya santet di Indonesia itu metodenya racun, Kak. Racun. Jadi pernah dengar nggak metode membunuh tanpa menyentuh? Iya dong, santet, racun kan? dong. That's right. Iya. Racun itu membunuhnya tanpa menyentuh. Nah, cuma. Tapi kalau ketahuan? Enggak. Cyanida? Nah, bukan racun santet itu. Racun santet itu tidak terdeteksi medis. Oh, emang pakai doa-doa ini? Enggak. Beli di mana? Bikin sendiri. Ada yang bahannya dari hewan. Saya nggak bisa mendetailkan bagaimana cara buatnya ya. Karena bahaya banget, takut dipraktekin sama viewers. Jangan. Nanti tiba-tiba ada. Nanti gue ditetesin lagi tuh air. Bukan tetesin, dia bubuk bentuknya. Oh. Jadi ada yang terbuat dari hewan, saya juga nggak bisa jelaskan hewannya apa, bahaya banget soalnya. Terus ada lagi yang terbuat dari benda yang diparut. Benda diparut jadi serbuk. Nah ini nggak ketahuan medis. Biasanya ditaruh di kopi, minuman. Kalau masuk ke minum, nyangkutnya di tenggorokan. Nah ini gejalanya adalah biasanya kencing darah, muntah darah gitu. Jatuhnya kayak disantet nih. Tapi ke medis nggak sakit. Dia nggak sakit apa-apa tapi tiap hari muntah darah. Biasanya dalam waktu 3-7 hari meninggal. Nah itu bahaya kalau misalkan ini diketahui sama banyak orang. Nanti tiba-tiba ada yang diputusin sama mantannya, malah ngeracunin mantannya. Ini bahaya. Maka dari itu saya nggak pernah nge-share ke orang umum, bahaya banget. Iya, paham. Iya. Tapi tanggapan kamu tentang santet, teluh, pelet dan teman-temannya itu gimana? Ya santet santet tuh kayak tadi. Santet bagi saya gini, perlu diperbedakan dulu nih, santet dan sihir. Saya nggak menyamakan santet dan sihir, beda. Sihir tuh apa, santet tuh apa? Kalau santet itu adalah yang saya pelajari, santet cuma ada 2 metode, ancaman dan racun. Ancaman itu yang tadi Kak Nikmir tanya itu, yang sebelum shoot ya, yang tentang kayak ada api. Iya kan kita pernah dengar kan, dan ada di YouTube, bukan dengar tapi nonton ya. Aduh kalau di YouTube nonton di YouTube gitu konten. Kan. Ya. YouTube konten doang. Ada yang katanya lagi perang-perangan ilmu goib nih. Itu konten semua. Konten hiburan doang. Semua yang di YouTube. Berarti aku termasuk salah satu yang bodoh ya. Kebetulan teman-teman saya lah ada. Dia pun mengakui ke saya. Kalau telepon ya ketawa-ketawa. Ya itu konten. Nah kalau yang di atas itu biasanya pakainya tuh buat efek api terbang gitu. Pakai koran, dilinting bulat begini, tengahnya kan bolong tuh. Nah itu dibakar dari atas, nanti terbang dia. Baru terbang. Iya. Jadi biar syuting nih sini. Nah krunya di sana udah nyiapin. Pas udah dibakar dia nengok, wah apa itu gitu. Panik, Banaspati, wah ini ilmu, wah tinggal gini. Iya kan ada yang sampai. Iya. Nah itu. Kadang-kadang sampai kayak gitu kan dukun. Nah itu. Iya. Nah itu syarat untuk dianggap sakti di Indonesia. Saya udah membagi-bagi. Ada caranya. Pertama bisa gerakan slow motion. Gitu. Karena kalau gini nggak kelihatan tadi. Iya, harus slow motion. Terus sama bisa mendesah. Gitu kan. Kayak ini aja nih, kayak misalkan main ginian. Ntar saya masukin dulu ya. Udah, set cabut. Nih udah saya masukin kodam, disemprotin air bergerak. Tapi padahal menyerap air. Gitu doang. Nah, kalau santet teluh itu beda, Kak. Teluh itu metode ancaman yang menggunakan hewan. Kayak misalkan Kak Nikmir nih, ada yang orang iseng. Wah nih saya mau kerjaan Kak Nikmir nih, santet. Dia pergi ke dukun. Nah, kalau dukunnya tahu rumah ini, dia akan ngelepasin ular berbisa. Oh, makanya kan kalau ke dukun tuh selalu ditanya alamatnya di mana? Iya, that's right, betul. Yang mau dituju alamatnya di mana? Itu ancaman. Maksudnya adalah dia mau datengin sendiri ke rumahnya gitu. Bukan bayar orang untuk nih. Kayak misalnya mau santet ini, alamatnya di mana gitu. Nih, alamatnya di sini. Nah, nanti dia bayar orang, kan kita bayar dukunnya tuh. Uang kita dipakai buat beli binatang yang berbisa, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Nih, lepasin di rumahnya. Nah, ketika orang-orang yang percaya santet nemuin benda-benda atau binatang-binatang itu, loh kok rumah gue jadi banyak ular, loh kok rumah gue jadi banyak kalajengking, loh kok rumah gue jadi banyak labang gede-gede. Orang yang percaya santet akan terkena gangguan psikologis yang disebut paranoid. Ya. Jadi ketakutan berlebih. Ya kan? Ketakutan berlebih ini